Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur kepada Allah karena kita boleh dipersatukan kembali di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri dan dengarlah panggilan ibadah yang terambil dari Mazmur 117 ayat pertama dan yang kedua. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita sekalian mengarahkan hati kita kepada Tuhan, mengambil saat teduh, dan menyiapkan diri kita masing-masing untuk masuk di dalam ibadah bersama dengan Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan adanya pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah kita menaikkan pujian penghormatan kepada Allah kita, Allah Tritunggal. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya, hormat bagi Roh yang hidup ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Jemaat sekalian, mari kita menundukkan hati, kita berdoa bersama-sama. Bapa sumber dari segala kebaikan, yang mengasihi kami, dan yang setia kepada perjanjian-Mu. Sungguh kami bersyukur, di masa pandemi ini, Engkau tetap membuktikan kebaikan dan pemeliharaan-Mu, serta perlindungan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dan Engkau juga memberikan hasrat kerinduan untuk setiap kami dari tiap-tiap keluarga boleh datang di hadapan-Mu. Ini kami anak-anak-Mu yang membutuhkan Tuhan, yang merindukan sentuhan kasih dan kuasa-Mu. Dan kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Sekalipun kami boleh terjarak oleh keadaan ruang ataupun waktu, tetapi kami boleh dipersatukan dan dipertemukan di dalam hadirat-Mu melalui kesatuan Roh Kudus yang bekerja. Untuk itu Tuhan, kami datang sekali lagi di hadapan-Mu, memohon pengampunan-Mu. Kuduskan hati dan seluruh hidup kami. Kami sadar jika seminggu ini, jika Tuhan dapati kami gagal untuk setia, kami berdosa dengan pikiran, dengan perkataan, dengan perasaan dan tindakan-tindakan hidup kami. Kami mohon pengampunan-Mu. Kuduskan kami tiap-tiap keluarga.
Kuduskan kami semua yang mengambil bagian di dalam pelayanan ibadah online ini. Kuduskan semua sarana anugerah yang dipakai lewat peralatan ini juga akan memberkati kami untuk berjumpa dengan Tuhan. Biarlah Engkau hadir untuk kami sembah dan kami muliakan lewat penyembahan kami. Biarlah Tuhan menggembalakan kami sekali lagi lewat kebenaran firman-Mu. Kiranya sukacita hadirat-Mu menjadi kesukaan ketika kami berada di dalam hadirat-Mu untuk menyembah, memuji Engkau. Terpuji bagi nama-Mu. Kami serahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya rindu kepada semua jemaat Elion Rungkut yang boleh memiliki hati yang mengucap syukur kepada Allah Bapa kita, karena kita boleh diberi kesempatan untuk berbakti, memuji, dan memuliakan nama-Nya. Marilah kita menghampiri hadirat-Nya, menyembah Dia melalui pujian berikut ini. Karena Dialah Allah yang mengasihi kita, Allah yang tidak melepaskan kita sedetik pun. Marilah kita naikkan sebuah pujian dari KPPK nomor 37, Tuhan yang Kukasihi. Jiwaku
kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib ku dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Puji nama Tuhan. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, yang selalu memberikan kelegaan kepada kita di saat kita letih, lesu, dan berbeban berat. Kita tak dapat berjalan sendirian dengan kekuatan kita. Kita perlu kasih Tuhan yang menjamah hidup kita. Kami perlu Kau, Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu.
Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, penginjil Obed Sudirman. Hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan firman-Nya adalah kunci bagi kita orang percaya, supaya janji Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia, yang janjinya tidak pernah berubah kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Bapa, Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
Kau setia, Kau mulia, teranglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kasih setiamu Tuhan untuk selama-lamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Jemaat sekalian, mari kita menundukkan hati, kita berdoa. Teduhkanlah hati kami sekali lagi. Berbicaralah Tuhan, sapalah kami anak-anak-Mu. Engkau yang menyatakan diri sebagai Allah yang setia, yang bukan hanya kami pahami dengan pengetahuan, tapi kami alami di masa sulit, ketika kami harus menjalani masa pandemi, dan Engkau menilik setiap pergumulan, kesusahan, penderitaan kami. Dan jika mungkin orang-orang di sekeliling kami belum bisa memahami dan tidak mengerti apa yang menjadi pergumulan kami,
inilah saatnya Tuhan Engkau berbicara kepada kami secara pribadi. Karena Engkau adalah pribadi yang setia, yang mengasihi, yang menghibur dan menguatkan kami. Biarlah firman Allah menggembalakan kami. Roh Kudus, bantulah hamba-Mu untuk menyampaikan, menguraikan. Dan kami semua jemaat-Mu mengerti dan menghidupinya. Dan Engkau dipermuliakan. Demi Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur jika Tuhan beranugerah kepada kita. Di masa pandemi ini, satu hal yang tidak bisa terhalangi adalah hubungan kasih kita. Kita yang sudah terhubung dengan Allah di dalam kasih Kristus, maka ibadah kita, persekutuan kita tidak dapat dihalangi dengan apapun. Kita sangat bersyukur, saudara. Sekalipun mungkin dalam masa pandemi ini semua harus berjarak, semua harus terbatas. Tetapi persekutuan kita dengan Tuhan tidaklah terbatas. Amin, Bapak Ibu. Untuk itu, mari kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dan renungan firman Allah pada saat hari ini. Saya mengambil satu tema, fokus pada kesetiaan janji Tuhan. Saya ingin Bapak Ibu sekalian dan setiap saudara di rumah membaca bersama dengan saya di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13. Bilangan pasal yang ke-13, saya baca ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Dan beberapa ayat yang saya bacakan di dalam pasal 14. Dan saya juga bacakan beberapa ayat. Demikian firman Tuhan, pasal 13 ayat yang pertama. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka. Haruslah kau suruh seorang semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Ayat yang ke-17, maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan, katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Ayat yang ke-20. Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohon atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hasil gugur. Saya bacakan selanjutnya. Kemudian ayat yang ke-25. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. 32, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang raksasa, dan kami lihat dari diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Pasal 14 ayat 1 dan 2. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam hari itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Pasal 14, saya ingin membaca bersama dengan jemaat sekalian ayat yang ke-6 dan 7. Mari kita baca pasal 14 ayat 6 dan 7. 2, 3. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb
bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada semua umat Israel, negeri yang kami lalui itu diintai itu adalah luar biasa baiknya. 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sedemikian kita membaca, berbahagialah jemaat sekalian yang boleh membaca, kita mengerti dan kita bersama-sama menghidupi, melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, fokus pada kesetiaan janji Tuhan. Saudara, kita tidak mengerti sampai berapa lama perjalanan hidup kita di dalam dunia. Tetapi ketika kita menjadi orang yang telah ditebus oleh Kristus, perjalanan hidup saudara dan saya adalah perjalanan yang sama seperti orang-orang Israel. Hidup kita terarah sesuai dengan tujuan yang Allah kehendaki. Kita bukan orang-orang yang ngawur, bukan orang-orang yang melangkah dan berjalan tanpa arah. Sama seperti seorang nahkoda yang membawa kapal, yang membutuhkan kompas. Karena kompas menentukan bagaimana jalan setiap perjalanan kapal itu terarah sesuai dengan tujuan. Nah, demikian juga di dalam hidup kita, kita perlu fokus kepada tujuan yang Allah berikan. Dan di sini kita akan belajar bagaimana hati kita, pikiran kita di masa pandemi, di masa sulit. Saudara, setiap kita mungkin juga mengakui setiap anak-anak yang belajar, setiap siswa, setiap mahasiswa, setiap orang yang bekerja, setiap aktivitas pelayanan pun terbatas dan kita hidup di dalam pergumulan-pergumulan yang sulit di masa pandemi. Tetapi saudara, ada dua perbedaan yang mendasar cara memandang masalah. Cara memandang kesulitan dan hasilnya pun berbeda. Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat dua contoh ini saudara. Di dalam perjalanan Musa mengutus 12 suku mewakilinya. Kita melihat ada dua kelompok. 10 suku berbicara dan 2 suku diwakili oleh Kaleb dan Yosua berbicara. Saudara, pada yang bagian yang pertama, fokus pada kesukarsulitan. Saudara, 10 suku itu menyampaikan dan 12 menyampaikan bahwa tempat di mana ketika Israel di dalam perjalanan dan sudah hampir sampai menuju tanah perjanjian, saudara, di situ dikatakan bahwa mereka perlu mengintai dan 40 hari menjadi masa penting untuk mengabaikan kabar. Kabar bersama-sama 12 suku mengatakan bahwa tempat itu baik dan tempat itu sungguh benar, bahwa menghasilkan begitu limpah tanah yang subur dan menyatakan seperti kelimpahan susu dan madu. Namun saudara, ada 10 suku, 10 orang yang menyatakan fokusnya kepada kesukarsulitan. Saudara, sikap hati yang tidak mempercayai kesetiaan janji Tuhan. 10 orang ini membawa kabar berita busuk. Saudara, di dalam ayat dijelaskan kabar berita busuk di dalam kata Ibrani ini menjelaskan tentang kabar bohong, kabar hoak kepada orang-orang Israel. Bahwa sekalipun tanah itu baik, subur, tetapi dikatakan penduduknya kuat dan orangnya seperti raksasa, bahkan mengatakan kita tidak akan mungkin mampu mendudukinya, kita akan lemah, kita seperti belalang dan sementara penduduknya itu seperti raksasa, begitu kuat dan kota-kotanya berkubu. Saudara, kebenaran yang seharusnya disampaikan, tetapi tidak sampaikan secara fakta. Karena mereka hidup di dalam ketakutan. Mereka melalaikan tanggung jawab untuk harus maju dan Tuhan memimpin mereka. Mereka lupa bahwa Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang akan memimpin di dalam perjalanan kesulitan dan peperangan itu untuk memberi kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat hasilnya. Dan ternyata saudara, apa yang dikatakan 10 orang itu, yaitu hidup hasilnya adalah hidup yang putus asa. Mereka adalah orang-orang yang sepertinya tidak berpengharapan, penuh dengan keresahan, ketakutan. Dan justru mereka melemahkan hampir 2 juta orang pada saat itu yang dibawa oleh Musa.
dan membawa orang melawan Tuhan dan bukan memuliakannya. Mereka berteriak setelah mendengar itu, setelah mendengar berita busuk, setelah mendengar berita hoak, berita bohong itu. Maka mereka mengatakan, lebih baik kami kembali ke Mesir daripada kami harus menuju kepada tujuan perjalanan tanah perjanjian. Sudah perjalanan mereka sudah cukup lama, tetapi tinggal melangkah beberapa saat. Tetapi mereka mengatakan berteriak, masa depan kami rusak, anak-anak kami, istri kami akan menjadi tawanan dan kami akan mati. Dan lebih baik kami pergi pulang ke Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat berita yang dibawa tanpa kebenaran itu sangat membahayakan. Saudara, dalam situasi sulit ini, kita diperhadapkan begitu banyak berita di masa pandemi. Di tengah pekerjaan kita, di tengah situasi sulit hidup keluarga dan rumah tangga kita. Saudara perhatikan, mari ingat, jangan kita berfokus kepada kesukarsulitan. Jangan kita berfokus kepada hal-hal di luar kebenaran firman Allah. Karena itu akan mengacaukan hidup kita. Akan merusakkan hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita lihat penyebab utamanya apa, saudara. Kita melihat yang pertama, saudara. Mereka tidak mempercayai dan mereka melupakan kesetiaan Tuhan sebagai pemimpin yang seharusnya menyertai, memelihara, melindungi sepanjang jalan hidup mereka. Saudara, mereka tidak percaya apa yang sudah dilakukan Tuhan sejak dari perbudakan Mesir dikeluarkan, di perjalanan dipelihara dengan tanda-tanda ajaib. Sepertinya itu dilupakan. Karena apa, saudara? Fokusnya kepada masalah dan kesulitan. Saudara, yang kedua, mereka tidak mau tunduk dan mereka tidak mau taat kepada kehendak Allah yang menuntun mereka melalui firman-Nya. Seharusnya mereka percaya kepada firman Allah. Harusnya mereka taat kepada pimpinan Tuhan lewat pemimpinnya Musa. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya persoalan utama bangsa Israel pada saat itu bukan persoalan fisik. Mereka bukan bermasalah dalam perjalanan karena kekurangan roti. Mereka kekurangan daging, mereka kekurangan anggur. Saudara, tidak. Mereka berpakaian dan pakaian mereka tidak rusak. Mereka berkasut dan kasut mereka pun tidak rusak. Allah pelihara, Allah jaga. Tapi persoalan penting, saudara. Apa sesungguhnya menjadi masalah serius bangsa Israel? Saudara, masalahnya mereka gagal. Mereka menolak firman Allah. Saudara, Ulangan, Musa pun mengatakan sebelum akhir dia meninggal di dalam pidatonya dan mengingatkan kepada setiap kita, dan perkataan ini dikutip oleh Yesus saat menghadapi pencobaan dari si jahat. Dikatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari perkataan firman yang keluar dari mulut Allah. Betapa pentingnya seharusnya Israel belajar percaya. Dan kebenaran firman hari ini ingin mengajarkan kepada kita. Mari saudara, hati-hati jika fokus hidup kita di tengah situasi pandemi ini, masalah, persoalan, dan fokus kita melupakan kesetiaan janji Tuhan. Ini akan menjadi masalah serius. Karena apa? Jika saudara tanpa sadar, maka saya dan saudara akan menolak Allah dan menolak kebenaran firman-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, fokus kepada kesetiaan janji Tuhan. Ini seharusnya menjadi berita anugerah untuk saudara dan saya, yang benar-benar menjadi umat yang telah ditebus oleh Tuhan. Seperti perjalanan Israel, ketika mereka telah dilepaskan dari perbudakan Mesir, dan mereka dipimpin Tuhan dengan tanda-tanda yang luar biasa. Mereka dipelihara Tuhan dengan segala kecukupan. Mereka disertai dalam perlindungan. Mereka dilatih untuk berperang, dan beberapa kota-kota yang berkubu telah diberi kemenangan. Dan memang ada beberapa agenda yang harus terus diselesaikan di dalam perjalanan untuk menuju tanah Kanaan, dan ada kota-kota yang harus ditaklukkan. Dan saudara, kita lihat ada dua orang, yaitu Kaleb dan Yosua, yang sungguh-sungguh berfokus pada kesetiaan janji Tuhan. Saudara, hidupnya bergantung penuh pada Tuhan. Dan sanggup sungguh dia percaya bahwa Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menyertai itu, juga Tuhan yang memberi kemenangan. Pada saat itu Kaleb meneduhkan hati, menenangkan umat pada saat itu ketika mendengar berita busuk, mendengar berita kebohongan. Mereka kacau, mereka galau, mereka stres, mereka takut, dan mereka berteriak kepada Tuhan. Di situ Tuhan memberi peran Kaleb dengan lantang, dengan penuh wibawa. Kaleb dan Yusuf sungguh mengoyakkan pakaiannya dan meneduhkan, dan untuk mengingatkan, tetap percaya
percayalah, bergantung pada Tuhan. Saudara, hidup kita di tengah situasi sulit ini, kita perlu fokus pada kesetiaan janji Tuhan. Dan kita diajari untuk kita harus belajar bergantung penuh pada Tuhan yang sanggup memelihara dan menyertai serta memberi kemenangan di tengah kesulitan-kesulitan yang saudara dan saya hadapi. Apakah saudara percaya akan hal ini? Dan inilah yang dilakukan oleh Kaleb dan oleh Yosua. Yang kedua, saudara, mari kita boleh melihat bahwa justru perkataannya itu memberi penghiburan. Perkataannya memberi penguatan. Perkataannya adalah perkataan yang meyakinkan pada orang lain. Supaya apa? Supaya belajar percaya kepada kesetiaan dan janji Tuhan. Di dalam pernyataan Yosua mengatakan, ingat apa yang sudah Tuhan katakan. Ingat apa yang sudah Tuhan janjikan. Tuhan akan memberi kita kemenangan untuk masuk dan berada kepada tujuan daripada perjalanan mereka dari perbudakan menuju tanah negeri perjanjian. Itu yang dikatakan oleh dua orang, saudara. Dan yang terakhir, saudara, keyakinan ini adalah keyakinan yang membawa satu kepastian bahwa Tuhan sungguh-sungguh pasti menggenapinya. Saudara, perkataan ini bukan perkataan tanpa dasar. Perkataan ini adalah perkataan terkait dengan covenant perjanjian Allah. Siapakah Allah Israel? Allah Israel adalah Allah yang disembah oleh Abraham, oleh Ishak, oleh Yakub. Israel itu dan keturunannya, dan Allah setia, dan Allah adalah Allah perjanjian itu. Dan ketika Yosua dan Kaleb menyampaikan dan dia berfokus kepada kesetiaan janji Tuhan, alasan utamanya adalah karena apa yang dikatakan berdasarkan janji Tuhan. Sementara firman Allah mengatakan ya dan amin. Perkataan firman Allah tidak akan pernah tidak terjadi. Apa yang dikatakan Tuhan dan rencananya itu pasti tergenapi. Dan ini yang menjadi alasan, ini yang menjadi kekuatan dua orang ini untuk fokus kepada kesetiaan janji Tuhan. Bagaimana saudara dan saya? Saudara, di dalam bagian Kaleb dan Yosua membawa kabar baik ini dan sungguh mencoba menenteramkan mereka. Tapi saudara, justru sangat ironi. Justru bangsa yang harusnya belajar percaya dan sudah mengalami begitu banyak pemeliharaan Tuhan di dalam situasi sulit yang mereka hadapi dan mendengar berita-berita busuk atau berita yang tidak berdasarkan kebenaran janji Allah, mereka mulai takut, mereka mulai tidak percaya dan mereka melawan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita boleh lihat respon Tuhan. Ini hal yang penting, saudara. Di dalam bagian ini apa yang menjadi perkataan Tuhan? Berapa lama lagi? Ayat 11. Bangsa ini menista aku dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku. Saudara, respon Tuhan bagi yang berfokus pada masalah. Saudara, di situ Tuhan sungguh-sungguh sedih. Tuhan sungguh-sungguh kecewa. Saudara, ini yang membuat mereka menjadi orang-orang yang sungguh mengecewakan hati Tuhan. Dan di dalam bagian selanjutnya dikatakan bahwa Tuhan berfirman di dalam ayat yang ke-11 tadi. Mereka adalah orang-orang yang menista, menghina Tuhan, yang tidak menghormati Tuhan, yang melupakan, yang merendahkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudara, kita perlu berhati-hati ketika kita menguji diri sebagai umat pilihan yang sejati. Apakah di tengah situasi sulit ini, saudara, kita adalah orang-orang yang mengeluh, kita adalah orang-orang yang bersungut-sungut, kita adalah orang-orang yang berfokus kepada masalah itu, atau kita sementara orang-orang yang berfokus kepada kesetiaan janji Tuhan. Dan kita boleh lihat respon Tuhan kepada kelompok orang-orang yang tidak setia kepada janji Tuhan. Dan kita lihat, saudara, bukan hanya Tuhan merespon di dalam kesedihan, bukan hanya Tuhan responnya di dalam kecewa, dan justru Tuhan menilai mereka tidak percaya. Tapi ada konsekuensi serius apa yang dilakukan oleh Tuhan. Dikatakan, seperti yang kau katakan, bahwa engkau tidak akan pernah masuk kepada tanah perjanjian itu. Engkau akan berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Dan keturunanmu, anak-anakmu yang kau anggap akan menjadi tawanan, justru anak-anakmu itu yang akan mewarisi negeri perjanjian itu bersama, kecuali yaitu Kaleb dan juga Yosua. Saudara, dikatakan semua orang Israel di atas usia 20 tahun, mereka seperti yang dikatakan oleh mereka sendiri, itu terjadi. Mereka tidak akan pernah masuk
tanah perjanjian. Karena mereka berfokus kepada persoalan dan kesulitan hidup mereka. Dan mereka melupakan, mengabaikan kesetiaan perjanjian Allah di dalam hidup mereka. Tetapi Tuhan memberi janji hanya Kaleb dan Yosua yang akan memimpin generasi anak-anakmu yang kau katakan akan menjadi tawanan itu. Justru anak-anak 20 di bawah 20 tahun dan generasi di bawahnya yang akan mewarisinya. Sungguh ironi. Perjalanan hidup mereka yang begitu lama dipimpin Tuhan. Dan tanda-tanda mujizat ajaib tidak menjamin mereka menjadi orang-orang yang setia dan percaya kepada kesetiaan janji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, anugerah firman Allah mendorong saudara dan saya. Kita bukan orang-orang yang berfokus kepada persoalan dan kesulitan hidup kita. Tapi kita mau belajar berfokus kepada janji Tuhan. Dan kita lihat respon bagaimana Tuhan berespon kepada orang yang setia kepada janjinya. Saudara, Kaleb dan Yosua menerima penilaian. Mereka adalah umat yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Sementara bangsa Israel dan 10 orang yang mewakili dikatakan mereka adalah orang-orang yang mengikut aku, mengikut Tuhan dengan setengah hati. Dan itu diungkapkan di dalam pasal selanjutnya. Dan diulangi di dalam kitab Ulangan. Saudara, ketika Elion Puri membaca kitab pasal, 2 pasal setiap hari, memasuki kitab Bilangan dan Ulangan, saya bersyukur. Saya dengan jemaat boleh menemukan kebenaran-kebenaran ini. Dan boleh melihat bagaimana Tuhan menilai Kaleb dan Yosua ini menjadi orang-orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Bilangan pasal 14 ayat 30, 24 dan 30 di situ dituliskan bagaimana perbedaan bangsa Israel yang lebih banyak di antara garis keturunan orang-orang yang berusia 20 tahun. Mereka tidak mengikut Tuhan dengan setia. Sementara Kaleb dan Yosua memimpin perjalanan generasi di bawahnya di dalam kesetiaan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini kita boleh melihat hasil orang-orang yang hidup berfokus kepada Tuhan. Dan kiranya ini boleh menjadi pengalaman hidup kita di masa pandemi ini. Jika kita hidup berfokus kepada Tuhan, jika kita tidak berfokus kepada kesulitan dan tantangan di masa pandemi ini, saudara, mari kita akan lihat hasilnya. Yang pertama, kita akan mengalami janji Tuhan. Saudara, janji Tuhan adalah janji yang memberi saudara dan saya kemenangan. Tuhan yang akan terus memimpin perjalanan hidup saudara. Tuhan yang akan terus memimpin karya-karya kita. Tuhan yang akan terus memimpin pekerjaan kita, sekalipun pekerjaan kita terbatas. Sekalipun income, penghasilan kita. Dan ada beberapa jemaat mengatakan, Pak, kami barusan tadi mendengar kesaksian bahwa gaji kami dipotong 20%. Usaha kami hanya saat ini bisa berjalan 50%. Bahkan ada satu jemaat yang menangis katakan, kami sudah tidak bisa melakukan pergerakan apa-apa. Sepertinya tidak ada lagi jalan keluar. Tapi sudah di dalam situasi ini kita harus tetap percaya. Fokus kepada kesetiaan janji Tuhan. Tuhan yang memimpin. Tuhan juga yang pasti akan memelihara saudara dan saya. Khususnya, biarlah hasil daripada kesetiaan ini, saudara dan saya, teladan iman dan kesetiaan kita akan menjadi berkat bagi generasi di bawah. Sama seperti perjalanan Yosua dan Kaleb. Mereka diberkati untuk apa? Untuk siap memimpin generasi yang dianggap nantinya tidak masuk. Tetapi Tuhan pimpin perjalanan orang-orang di bawah usia 20 tahun ke bawah. Menjadi generasi kedua yang masuk ke tanah perjanjian. Saudara, inilah hidup saudara dan saya. Fokus kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan hasil ketika kita mengalami janji Tuhan. Kita mengalami berkat Tuhan. Kita mengalami kemenangan daripada Tuhan. Maka Tuhan akan memimpin kita. Tuhan pelihara kita. Dan hidup kita adalah hidup yang kita bagikan kepada generasi di bawah kita. Sehingga kita boleh mengajarkan, kita boleh memperkenalkan. Tuhan bukan hanya secara teori ditunjukkan di dalam Alkitab sebagai Allah yang setia. Tetapi kita boleh berkata, anakku, cucuku, Tuhan menjadi pengalaman hidup papa. Tuhan menjadi pengalaman hidup mama. Tuhan menjadi pengalaman hidup engkong. Tuhan menjadi pengalaman hidup nenekmu di masa sulit pada masa pandemi ini. Dan itu menjadi pengalaman kita ke depan yang akan kita bagikan kepada anak-anak kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai refleksi penerapannya di dalam hidup kita yang terakhir. Saudara, apakah fokus saudara dan saya saat ini? Apakah kita berfokus kepada tantangan kesulitan kita? Ataukah kita benar-benar berfokus kepada apa yang Tuhan janjikan? Kita mempercayai penyertaan-Nya.
kita mempercayai pemeliharaannya. Dan kita juga mempercayai bahwa Tuhan memberi kemenangan di masa-masa sulit. Tuhan melatih kita di masa kesulitan ini. Untuk kita sungguh berada pada tujuan yang jelas. Perjalanan hidup kita bukan perjalanan yang sementara di dunia ini. Saudara diingatkan, perjalanan hidup kita terarah kepada tujuan yang pasti. Di mana saudara? Perjalanan tanah surga. Siapa yang dapat memprediksi kapan saudara dan saya akan menyelesaikan hidup kita? Tidak ada yang tahu. Situasi virus corona ini sangat misteri. Dan sampai sekarang pun belum ada obatnya. Yang kita anggap semuanya baik, semua sehat. Tetapi tiba-tiba kita kadang mendengar berita-berita yang sungguh membuat hati kita sesak. Yang membuat kita mengatakan tak terduga. Ternyata kenapa terjadi? Dan seterusnya. Saudara ingat. Tetapi satu hal. Tujuan hidup saudara dan saya pasti menuju tanah Kanaan surgawi. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dampak serius ketika fokus hidup saudara pada masalah, kepada kesulitan. Jika saudara hanya berfokus kepada berita-berita dunia dan saudara mengabaikan kebenaran firman Allah, maka saudara, hidup saudara adalah hidup yang dipenuhi dengan stres. Saudara akan mengalami kondisi-kondisi mental yang tidak sehat. Saudara akan mengalami kecemasan. Saudara dan saya akan mengalami ketakutan. Saudara dan saya akan juga mengalami kemarahan. Saudara akan berteriak, saudara akan melawan Tuhan. Saudara akan bertindak anarkis. Saudara, kita perlu berhati-hati bahwa setiap hal yang berfokus kepada masalah dan kepada kesulitan dan kepada setiap berita-berita di luar kebenaran janji Allah itu akan menjadikan saudara mengalami kondisi sakit secara mental. Sehingga ini harus menjadi peringatan serius di dalam hidup kita. Mari jalani kehidupan kita bukan dengan stres, bukan dengan cemas. Israel mengalami ketakutan. Israel tidak percaya kepada janji Allah dan hidupnya penuh dengan kemarahan dan anarkis. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam penerapan, mari saudara, apakah kita adalah bagian dari umat yang dikatakan oleh Tuhan, umat yang setengah hatikah atau umat yang sepenuh hati mengikut Kristus? Jika fokus saudara dan saya pada kesetiaan janji Tuhan, dan sungguh-sungguh saudara adalah orang yang mengikut Dia. Saudara adalah orang-orang yang mengakui saya sudah ditebus oleh Kristus. Hasilnya saudara bukan persungutan. Bukan kata-kata yang melemahkan orang lain. Bukan kata-kata yang sungguh skeptis. Tapi saudara akan tetap hidup di dalam janji-janji Tuhan. Saudara mengatakan kata-kata iman. Saudara mengatakan kebenaran firman Allah. Saudara mengharapkan di dalam doa-doa saudara dan saya. Di dalam pergumulan-pergumulan. Saat ini saudara, apa yang menjadi pergumulan saudara dan saya? Ketika mungkin saudara bergumul dengan kesehatan. Saudara bergumul dengan kondisi keuangan kita, pekerjaan kita yang sudah tidak lagi berjalan dengan baik. Saudara bergumul dengan setiap siswa, bergumul dengan setiap studi kita yang melelahkan. Saudara, ketika saya mendampingi dua anak saya pun, saya sebagai orang tua merasa agak kelelahan. Karena dua bersamaan saudara secara online sangat berbeda. Kadang saya dengan istri mengatakan, iya lebih baik kita antar sekolah anak kita sampai dan kita kemudian menunggu. Dan kemudian mereka akan kita jemput pulang. Sepertinya simpel, tapi saudara, ketika di dalam situasi-situasi anak-anak kita yang harus berjuang dengan secara online, setiap kuliah anak-anaknya secara online, ini menjadi sesuatu yang tidak mudah. Tapi saudara, mari kita menjadi orang-orang yang akan terus setia, supaya kita memberi satu teladan pada pengalaman untuk kita ceritakan kepada generasi, kita bagikan pengalaman kita kepada generasi ke depan. Nah, saudara, di dalam situasi pandemi ini, saudara, jika kita telah mengenal Allah dengan setia, mari, perjanjiannya telah tergenapi melalui Kristus yang menebus saudara dan saya. Mari kita meresponi yang menjadi pengikut Kristus yang seharusnya dengan setia, dengan sepenuh hati, dengan belajar apa saudara? Mari yang pertama, belajarlah bergaul dengan firman Allah. Mari jadikan firman Allah menjadi kebutuhan dan kecintaan kita setiap hari. Di tengah situasi sulit di dalam masa pandemi ini, Tuhan memberi kesempatan kita. Terus carilah firman Allah. Terus baca, terus dengar. Mendengar setiap berita firman, khotbah yang membangun, yang memberkati, yang sehat. Itu yang akan membuat saudara tumbuh cinta dan percaya kepada janji firman Allah. Saudara, bukti kita murid Kristus yang sejati. Ketika kita sungguh-sungguh mengikut Dia sepenuh hati. Yang kedua, saudara, adalah hidup yang berdoa.
Hidup yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Membuktikan saudara dan saya adalah orang-orang yang sungguh membutuhkan Tuhan. Mari bawa pergumulan hidup kita, bawa kesulitan kita, bawa penderitaan kita, bawa kesusahan kita. Dan mungkin kita berkata setelah kami berdoa pun belum ada jawaban, tetapi tetap percaya bahwa Tuhan punya waktu yang terbaik. Kita tetap meyakini dengan kata-kata iman kita, dengan doa-doa bahwa doa orang percaya sungguh tidak sia-sia. Dan kita adalah orang-orang yang mengejar kehendak Allah. Kita bertekun di dalam doa. Saudara, apakah masa pandemi ini menjadi kesempatan kita sungguh-sungguh berada dalam situasi yang sungguh merindukan hidup di dalam hadirat Tuhan. Karena perjalanan bangsa Israel adalah perjalanan saudara dan saya. Ketika dituntun oleh tiang awan dan tiang api, ada masa mereka diam. Berarti masa mereka hidup di dalam hadirat Allah. Hidup di dalam kewajiban-kewajiban untuk berdoa. Untuk mendengar pengajaran-pengajaran Musa, Taurat. Untuk hidup beribadah dengan sungguh-sungguh. Saudara, apakah justru di masa pandemi ini kita adalah orang-orang yang tawar hati, enggan untuk beribadah? Mungkin saudara berkata, kapan ibadah secara offline, secara konvensional bisa terjadi? Saudara, sekali lagi, situasi apapun, persekutuan kita, hubungan kita dengan Tuhan tidak bisa dibatasi. Kita tetap bisa mengalami kehadiran Tuhan ketika kita beribadah sungguh-sungguh, sekalipun itu di rumah. Mari saudara, masa pandemi buktikan kita adalah murid-murid Kristus yang setia dan kita terus beribadah. Sama seperti bangsa Israel, ketika mereka berhenti dalam perjalanan dalam tiang api, tiang awan itu, mereka melakukan kewajiban untuk sabat, untuk beribadah. Demikian juga hidup saudara dan saya. Mari tingkatkan kesetiaan untuk hidup ibadah. Sekalipun situasinya mungkin berbeda, tetapi percaya Tuhan hadir. Dan yang terakhir saudara, jalanilah karya-karya saudara dan saya. Ketika saya sebagai hamba Tuhan, saya akan terus belajar setia dengan panggilan hidup saya. Ketika anak-anakku sebagai siswa dan kalian yang kuliah. Ketika Bapak Ibu jemaat bekerja, baik sebagai wira swastawan di dalam pekerjaan mandiri atau sebagai seorang pegawai. Atau ketika kita menjadi ibu rumah tangga. Mari saudara, lakukan itu dengan hati yang bersyukur. Hati yang penuh sukacita. Bukan dengan bersungut-sungut. Bukan dengan berbantahan. Memang situasinya sulit, tetapi tidak menjadi alasan untuk kita berfokus kepada kesukar-sulitan. Karena hasil orang yang berfokus pada kesukar-sulitan adalah keluhan, hidup yang tidak berpengharapan, dan ujung-ujungnya adalah menolak dan tidak percaya kepada Tuhan. Tidak demikian dengan saudara dan saya. Kita adalah orang-orang yang membuktikan dengan sepenuh hati mengikut Kristus yang sudah menebus saudara dan saya. Mari tundukkan kepala, berikan waktu sejenak. Biarlah kita menjadi orang-orang yang sungguh teduh, koreksi hidup saudara dan saya. Di mana fokus saudara dan saya. Apakah selama ini tanpa sadar, keluhan-keluhan itu yang menguasai. Ketakutan saudara, ketidakpercayaan situasi-situasi sulit ini. Teriakan saudara, kapan berakhir, kapan berakhir. Lebih baik saudara fokus balik lagi. Pekalah dengan suara Tuhan. Dengarlah firman Tuhan lebih banyak. Berikan waktu untuk kita berdoa. Mari berikan anugerah, minta anugerah Tuhan. Supaya Tuhan meneduhkan, memberi dorongan kesetiaan kita. Pelihara hidup ibadah kita. Dan lakukan terus karya-karya kita sekalipun dalam pandemi ini terbatas. Tapi lakukan itu dengan syukur. Lakukan itu dengan sukacita. Sekalipun hasilnya berbeda. Tapi saudara dan saya, tujuan hidup saudara bukan kepada hasil. Tujuan hidup saudara adalah kepada kehendak Allah. Menyelesaikan pertandingan iman kita. Masuk di dalam Kanaan surgawi. Kita berdoa. Tuhan, tilik kami. Dan tentunya anugerah-Mu yang kami minta. Untuk kami menjadi orang-orang yang membuktikan kesetiaan kami. Sebagai umat yang mengikut Engkau bukan dengan setengah hati. Tetapi menjadi murid Kristus yang sepenuh hati. Kalau Engkau sudah menebus Israel sebagai umat-Mu. Kami pun telah ditebus dari perbudakan dosa kami. Biarlah ampuni ketika fokus kami kepada kesukar-sulitan. Setiap keluhan, setiap hal-hal yang meragukan akan janji Tuhan. Bahkan sadar ataupun tidak sadar, kami melawan, kami memberontak dengan ketidakpercayaan akan janji firman-Mu. Tuhan, ubah dan perbaharui. Biarlah kami butuh anugerah Tuhan. Untuk menjadi anak-anak-Mu yang membuktikan kami adalah umat yang setia kepada-Mu. Umat yang sepenuh hati mengikut Engkau.
dan berfokus kepada kesetiaan janji-Mu. Lanjutkan karya-Mu, kehendak-Mu di dalam perjalanan hidup iman kami, supaya kami menjadi orang-orang yang berkemenangan, yang sungguh mengalami berkat Tuhan, yang sungguh mengalami pimpinan Tuhan. Pilih anak-anak-Mu saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Lihat air mata mereka, lihat pergumulan mereka, lihat ketakutan, kecemasan kami dalam situasi yang tidak menentu ini. Tapi kami sungguh kembali kepadamu bergantung Tuhan. Kami berdoa kepadamu, pelihara hidup ibadah kami. Jika selama ini ibadah kami suam, bangkitkan semangat ibadah kami. Bahwa hidup persekutuan kami tidak bisa dipisahkan oleh situasi. Dan kami menjadi anak-anak-Mu yang sungguh setia. Karena Tuhan terlebih dahulu setia kepada kami. Dan kami akan melanjutkan perjalanan hidup itu. Dan semua pengalaman tentang Tuhan yang setia akan menjadi pengalaman yang akan memberkati kami. Dan itu yang akan kami wariskan kepada generasi di bawah kami. Terpujilah Engkau yang sudah berfirman. Demi Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri bersama seluruh gereja di segala zaman. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita merespon akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup kita menjadi hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kitalah boleh selalu mengingat Dia. Kita boleh selalu beribadah dan hidup benar di hadapannya. Biarlah Tuhan yang memimpin langkah-langkah hidup kita. Mari kita pujikan dari KPPK nomor 241. Tuhan yang pimpin jalanku, sambil Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui nomor yang tertera pada layar berikut. Mari kita pujikan dari KPPK nomor 241. Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang ku takutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah, yang mempedulikanku. Dalam imanku terhibur, dan damai ku dapatkan. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Tuhan yang pimpin jalanku, pada jalan berliku. Anugerah-Nya tersedia, Dia beriku rohani hidup. Langkahku letih dan lemah, jiwaku dahaga. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya.
surga, ke tempat rumah Bapa, dan bangkit bersamanya menuju tempat mulia. Selamanya ku puji Dia, Dia yang pimpin jalanku. Selamanya ku puji Dia, Dia yang pimpin jalanku. Selamanya ku puji Dia, Dia yang pimpin jalanku. Mari kita menyerahkan persembahan dan perpuluhan ke hadapan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami ucap syukur ya Bapa bahwa kami sekalian anak-anak-Mu boleh beribadah pada saat ini ya Bapa. Kami ingin menyerahkan Tuhan persembahan dan perpuluhan yang telah tertransfer. Kiranya Tuhan boleh memakai persembahan dan perpuluhan yang ada ini untuk perluasan kerajaan-Mu ya Bapa. Biarlah persembahan dan perpuluhan ini sungguh Tuhan dipakai untuk pertumbuhan gereja-Mu ya Bapa. Walaupun di masa pandemi ini Tuhan, kami memohon pimpinan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dengarlah doa kami yang jauh daripada sempurna ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan memasuki dalam doa syafaat. Yang pertama-tama mari kita mendoakan bagi seluruh jemaat Elion pada umumnya dan jemaat Elion Rungkut pada khususnya. Di mana pada masa pandemi ini, mari kita berdoa untuk jemaat yang sedang kesulitan di dalam usaha, keuangan, dan pekerjaan. Juga jemaat apabila Bapak Ibu mengetahui ada yang sedang sakit, mari kita mendoakan, sebutkan nama mereka satu persatu di hadapan Tuhan. Dan juga mari kita mendoakan bagi jemaat yang sedang berduka karena ada anggota keluarganya yang telah dipanggil Tuhan. Mari kita berdoa untuk jemaat Elion. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendoakan bagi seluruh jemaat Elion pada umumnya. Dan khususnya bagi seluruh jemaat Elion Rungkut ya Bapa. Kami mendoakan Tuhan bagi setiap keluarga, di setiap jemaat kami ya Bapa. Dalam usaha, pekerjaan, maupun keuangan, maupun kesehatan mereka ya Bapa. Kami rindu ya Tuhan mendoakan setiap keluarga ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau menolong, Tuhan mau melawat, Tuhan boleh mengerti akan keluh kesah mereka ya Bapa. Kiranya Engkau saja yang memberikan penghiburan, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan akan sokongan ya Bapa. Sehingga sungguh Tuhan jemaat Elion pada umumnya dan jemaat Elion Rungkut pada khususnya, Tuhan tidak jauhkan. Tuhan memberikan kekuatan dan kami semua boleh berlindung di bawah naungan-Mu ya Bapa. Kami juga ingin mendoakan Tuhan bagi jemaat Elion yang sedang sakit, yang kami tidak tahu dan kami tidak dapat sebutkan namanya satu persatu. Kami memohon kuasa-Mu ya Bapa, karena Engkau adalah Allah yang perkasa, Allah yang begitu mengasihi kami. Kami mohon pimpinan-Mu ya Tuhan, biarlah saudara-saudara kami yang terbaring sakit, kiranya Tuhan angkat segala sakit penyakit. Tuhan tumpang tangan kepada kehidupan mereka. Tuhan pulihkan kehidupan keluarga mereka ya Bapa. Kami juga rindu ya Tuhan mendoakan bagi jemaat yang sedang berduka karena keluarganya meninggal. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan, kiranya keluarga yang ditinggalkan boleh diberikan kekuatan daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa kami yang jauh daripada sempurna ini. Berikutnya mari kita mendoakan bagi bangsa dan negara kita, khususnya bagi kota Surabaya, di mana pasien yang meninggal yang terbanyak karena COVID-19 ada di kota Surabaya. Mari kita mendoakan bagi kesadaran masyarakat, khususnya di Surabaya, di dalam mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Kita juga mendoakan kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan stamina bagi para tenaga medis, sehingga
orang yang meninggal tidak semakin bertambah. Mari kita mendoakan bagi bangsa dan negara kita, khususnya kota Surabaya. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di surga, kami ingin mendoakan Tuhan bagi bangsa dan negara kami, khususnya bagi kota kami Surabaya Bapa, di mana kota Surabaya sampai saat ini adalah yang terbanyak Tuhan yang meninggal oleh karena disebabkan COVID-19. Kami memohon Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kesadaran bagi masyarakat untuk dapat mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan ya Bapa. Kami juga mendoakan bagi tenaga-tenaga medis ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan akan perjuangan mereka yang tidak kenal lelah untuk menolong supaya terjadi kesembuhan bagi setiap pasien COVID-19. Kiranya pasien yang COVID-19 ini boleh semakin banyak yang disembuhkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mendengar segala seru doa kami ini. Biarlah Tuhan saja yang boleh menjawab segala seru doa kami ini seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mempujikan doksologi dan doa berkat akan dipimpin oleh penginjil Obed. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kita berikan kepada Allah Tritunggal. Doksologi. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Ketika Engkau melawat kami, dan ketika Engkau disenangkan lewat pujian penyembahan kami, dan kami boleh bersyukur. Dan ketika Tuhan juga menggembalakan kami lewat kebenaran firman-Mu, kiranya terus membawa kami menjadi anak-anak-Mu yang berfokus kepada kesetiaan perjanjian-Mu. Terpujilah Engkau yang hadir dan memberkati ibadah kami. Untuk itu seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan terimalah segala berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa yang sempurna, keselamatan penebusan di dalam Kristus Yesus, penyertaan penghiburan dan pimpinan Roh Kudus akan terus membimbing langkah-langkah hidup kita dari tapak demi tapak, sampai seluruh tujuan tergenapi menjadi umat yang setia dari sekarang sampai Kristus datang pada kali yang kedua. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.